Selamat datang di kisah-kisah kriminal. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan kisah kriminal dengan judul Bayang-Bayang Putih, kisah Jack the Ripper. Bab 5. Dalam bayang-bayang ketakutan. London, 21 Oktober 1888. Kota itu semakin terbenam dalam kabut. Hujan rintik turun dengan perlahan, menambah kesan dingin yang menyelimutkan setiap sudut kota. Suara derap kaki tentara yang mengintai menggema dari gang ke gang. Di ruang investigasi Scotland Yard, udara terasa berat dan pengap, seolah-olah suasana yang dibangun oleh kasus ini mempengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Aberline sedang berdiri di depan papan besar yang dipenuhi potongan gambar, peta, dan catatan. Wajahnya lelah, namun ia tidak pernah berhenti meneliti petunjuk-petunjuk yang terkumpul, mencari pola di tengah kekacauan. Surat terakhir, surat dari neraka, membawa mereka lebih dalam ke dalam permainan yang membingungkan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Godley masuk, tampak terburu-buru. "Freddy, kita punya masalah besar." Wajah Godley pucat. "Ada lebih banyak korban." Aberline menoleh, matanya menyipit. "Di mana?" "Di Buck Row. Seorang wanita ditemukan tewas. Kondisinya lebih mengerikan dari sebelumnya. Kita menemukan lebih banyak jejak darah yang membawa kita ke tempat yang lebih jauh." Aberline meremas kepalanya, merasa kegelapan yang sudah menyelimutinya semakin pekat. Kengerian ini tak hanya datang dari pembunuhan, tetapi dari kebingungan, rasa putus asa, dan ketakutan yang merasuki hati setiap orang di Whitechapel. Buck Row, malam hari. Malam itu, jalanan kota terasa lebih gelap. Kabut yang terus turun semakin mengaburkan pandangan. Di sepanjang Buck Row, suara langkah kaki yang berat hanya terdengar sesekali, dan hanya lampu jalan yang rapuh yang menyinari. Di tempat kejadian, polisi dan saksi berkerumun. Wanita yang ditemukan tergeletak di tanah adalah Mary Ann Nichols, seorang wanita tunawisma yang bekerja sebagai pelacur. Tubuhnya tergeletak di tanah kotor. Lehernya terputus dengan cara yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Pemandangan yang mengerikan. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih. Dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Sang pembunuh sepertinya tidak hanya membunuh, tetapi berusaha untuk menyampaikan sesuatu. Aberline berjongkok dekat dengan tubuh. Matanya meneliti setiap detail, setiap tetesan darah, setiap goresan yang ada. Dia makin cepat, makin berani, gumam Aberline.
seperti predator yang haus akan pengakuan. Godley berdiri di sampingnya. Tangannya terlipat di dada. Ada satu hal yang mengganggu Bu Freddy. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aberline tak menjawab langsung. Matanya tetap terpaku pada tubuh korban yang kini sudah ditutupi kain. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Dia bukan hanya sekedar pembunuh, Aberline. Dia ingin kita melihatnya, menyaksikan tiap gerakan yang dia buat, tiap langkahnya, tiap kebingungannya. Scotland Yard pagi hari. Pagi itu, Aberline berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Tubuhnya kurus, wajahnya letih. Setiap malam terasa lebih panjang, semakin menyesakkan. Hatinya semakin dipenuhi ketakutan. Ketakutan bahwa mereka akan selalu terlambat. Bahwa setiap kali mereka melangkah, pembunuh itu sudah lebih dulu melangkah jauh di depan mereka. Suara pintu yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Godley masuk. Kali ini lebih tergesa-gesa dari sebelumnya. Freddy, ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Godley menghembuskan napas berat. Kami menemukan pesan baru. Aberline hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Pesan itu sudah lebih dari sekedar ancaman. Lihat, kata Godley, sambil menyerahkan selembar surat kepada Aberline. Surat itu sama seperti sebelumnya, namun kali ini lebih banyak kata-kata aneh dan kalimat-kalimat mengerikan yang tertulis di atasnya. Dari neraka, saya telah mendengar suara-suara itu. Mereka berbicara kepada saya, dan saya taat. Engkau tidak akan pernah menemukan aku. Engkau tidak akan pernah menangkap aku. Aku akan menunjukkan karya senisku sebelum akhir. Aku akan tertawa terakhir. Tanda tangan itu lebih sederhana, namun penuh dengan ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Aberline meremas kertas itu. Dia bermain dengan kita. Dia tahu kita akan selalu tertinggal. Di dalam kegelapan. Malam itu, kabut tebal menutup seluruh Whitechapel. Di salah satu sudut yang terlupakan, ada seseorang yang berdiri di balik bayangan. Tangan yang memegang pisau sudah siap, dan matanya yang kosong menatap ke depan. Saya telah memberi Anda petunjuk, bisiknya. Saya sudah memberikan Anda cukup untuk mengetahui siapa saya. Namun Anda tetap tidak bisa menangkap saya. Anda terlalu lambat. Tapi saya menikmati permainan ini. Dengan langkah ringan, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan, siap untuk melanjutkan kebrutalan dan ketegangan yang sudah berlangsung terlalu lama.